Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabarnya anak sekalian pada hari ini? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah. Ya, Bapak doakan semuanya ada dalam keberkahan, sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah sebelum pembelajaran kita bacakan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tema materi pembelajaran pada hari ini adalah indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Adapun kompetensi dasarnya memahami ketentuan sholat berjamaah. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, menunjukkan tata cara sholat berjamaah, dan mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, tentunya kita semua setiap hari dalam melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu selalu melakukannya secara berjamaah. Mengapa hal ini selalu kita lakukan seperti itu? Hal ini dikarenakan dengan kita melaksanakannya secara berjamaah, maka akan mendapatkan balasan derajat pahala atau keutamaan yang jauh lebih besar daripada sholat yang kita kerjakan secara sendirian atau munfarid, ya. Sebagaimana tertulis dalam sebuah hadis berikut ini, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Artinya, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak sekalian, marilah kita bahas tentang sholat berjamaah tersebut. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang yang terdiri dari imam dan makmum. Yang dimaksud imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah tersebut, ya, yang di depan. Sedangkan makmum adalah yang mengikutinya, yang mengikuti imam, ya, jamaah yang dipimpin oleh imam. Jamaah adalah, ya, di sini ikhtilaf ulama, yang mana pendapat pertama adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di sini artinya sunnah yang sangat dianjurkan atau yang dikuatkan, ya, untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah di sini adalah artinya merupakan kewajiban bagi umat Islam, tetapi
apabila ada atau telah diwakilkan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban bagi tiap individu untuk melaksanakannya. Berikutnya adalah syarat sah melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama ada imam, ya. Yang kedua makmum, ada makmum ya, dan berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam suatu majelis, ya. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, di sini syarat yang pertama adalah adanya imam. Jadi yang disebut dengan sholat berjamaah adalah sholat yang harus dipimpin oleh seorang imam, ya, yang ada di depan posisinya. Jadi walaupun kita sholatnya bersama, tapi kalau tidak dipimpin oleh imam di depan, maka itu bukan disebut sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah adanya makmum, ya. Makmum di sini berniat untuk mengikuti imam. Jadi apabila walaupun ada seorang imam yang memimpin sholat, tapi makmumnya tidak mengikuti imam, maka itu bukan disebut sholat berjamaah. Yang ketiga adalah sholat yang dikerjakan dalam suatu majelis, artinya dilaksanakan di suatu tempat, ya, misalnya di masjid. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, kita tidak bisa sembarangan menunjukkan seseorang untuk menjadi seorang imam. Tapi bagi seorang imam tersebut harus memiliki beberapa syarat, ya, diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama adalah fasih, ya, yang paling fasih. Fasih di sini artinya seorang imam tersebut yang paling bagus bacaannya, ya. Di antaranya menguasai ilmu makhraj tajwid dengan baik. Yang kedua, harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Ya, yang ketiga adalah seorang laki-laki. Jadi dalam sholat berjamaah tidak boleh perempuan ditunjuk menjadi seorang imam kalau makmumnya ada laki-laki, kecuali kalau semua jamaah dalam melaksanakan sholat berjamaah tersebut adalah perempuan, baru boleh seorang perempuan memimpin sholat berjamaah. Yang ketiga adalah posisinya, imam harus di posisi yang paling depan, ya. Jadi imam itu harus sendiri pada posisi yang paling depan. Berikutnya adalah berakal sehat, ya. Jadi seorang imam tersebut tidak boleh tentunya orang yang tidak berakal sehat atau misalkan gila. Ya, berikutnya adalah yang telah balik. Balik di sini artinya telah cukup umur, seorang yang telah cukup umur.
Cukup umur di sini adalah artinya telah dewasa, ya, orang yang telah dewasa. Dan syarat berikutnya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Akan menjadi makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya, pertama, berniat mengikuti imam, ya. Yang kedua, posisi kita berada di belakang imam. Tidak boleh kita sebagai seorang makmum, posisi kita sejajar, ya, apalagi melebihi posisi berdirinya imam. Berikutnya, mengetahui gerakan sholat imam, ya. Jadi apapun yang gerak yang dilakukan oleh imam, kita dapat mengetahuinya dan sehingga kita dapat mengikutinya. Berikutnya, tidak mendahului imam. Jadi jangan sampai gerakan kita mendahului gerakan yang dilakukan oleh imam. Nah, sekalian, selanjutnya tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dari sholat berjamaah dapat kita simak tayangan berikut ini.